Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Tentunya yang pertama kita panjat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Baitur Rahim ini, yaitu tidak lain adalah menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Karena tentunya sudah tahu bahwa berjamaah itu memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan ekstrimnya ketika ada seorang tua yang sudah tunanetra pada masa Rasulullah, lalu pernah bertemu dengan beliau, bahwa bolehkah aku tidak usah mengikuti sholat berjamaah di masjid ya Rasul? Oh ya, tidak apa-apa, boleh. Lalu ketika orang itu kemudian mohon pamit, setelah beberapa langkah lalu Rasulullah mengundang lagi, Bapak, masih dengarkah penjenengan itu bisa mendengarkan azan di masjid ini? Oh masih ya Rasulullah. Ya kalau begitu sebaiknya Bapak tetap sholat berjamaah di masjid. Ya katakanlah sekarang itu masjidnya sudah jadi Masjid Nabawi begitu ya. Begitu indahnya, begitu mengkerasankannya di sana itu. Tapi kalau pada masa Rasulullah tidak begitu, masih berupa tanah dan mungkin hanya dibatasi dengan tumpukan batu atau tatanan batu begitu, dengan atapnya atap daun kurma, mungkin seperti itu. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, sebagaimana dalam mukadimah tadi kami membacakan Quran surat Ali Imran ayat 110 kalau tidak salah ingat. Karena ini spontanitas, jadi istilahnya waton bunyi begitu ya. Asbun, asal bunyi. Yang penting barangkali mungkin bisa bermanfaat. Kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat lin-nasi, yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Ya terjemah bebasnya seperti itu. Lah apakah benar pertanyaannya kita itu sebaik-baik umat? Ini Allah yang mengatakan, bukan kita ya, dalam Al-Quran itu. Lalu apakah perilaku kita ini sudah sesuai dengan Quran surat Ali Imran tersebut? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Ini penting, artinya bisa kita pikirkan.
Karena ajaran agama Islam dari mau tidur itu ada caranya, bangun tidur ada caranya. Paling tidak itu ada doa-doa yang kita baca, dan itu diajarkan oleh Rasul. Ini. Kemudian setiap langkah kita mau pergi, misalnya Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi sebenarnya dalam diri kita ini ada Allah terus begitu. Setiap detak nafas kita. Lalu juga kita tidak meninggalkan perintahnya dan selalu menjalankan ya perintahnya juga. Lah ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Bunyi berikutnya seperti itu. Kita mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau meninggalkan yang mungkar, yang fahsya, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang ngerumpi tidak benar. Kalau ngerumpi kebaikan saya kira masih boleh. Gitu. Misalnya ngerasani bagus. Wah, si A ini kok hebat ya. Prestasinya luar biasa. Di kampung juga bagus. Toleransi di masyarakatnya juga hebat. Ngerti, peduli. Ya begitu. Di mana bumi ini kita pijak, di langit sana kita junjung, itulah. Lah itu kan ngerumpi yang bagus namanya. Ini saya kira boleh. Kalau ngerumpi yang jahat-jahat, ngerasani yang enggak benar itu yang enggak boleh. Jadi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita ada mungkar di depan mata kita, atau mungkin kita dengar di kampung kita ini umpamanya, bagaimana kita? Unjuk gigikah kita? Nah ini. Atau kita hanya diam saja? Umumnya kita cukup diam saja ya, karena kita tidak berani. Ini namanya ad'aful iman, lemah iman. Lemah iman. Gitu. Karena jelas di situ marra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ini jelas. Mungkin dalil ini sudah sering kita dengar itu. Ketika kita melihat, tahu ada kemungkaran, maka kita tangani dengan kekuatan kita, kemampuan kita, tangan kita, biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu ya cukup dengan lisan. Mas, mbok yo aja ngono. Nah, seperti itu umpamanya. Kalau kita tidak berani atau tidak mampu, hati kita cukup tidak senang. Kok seperti itu ya? Nah ini. Nah ini ad'aful iman yang paling belakang ini. Jadi kita di sini nampaknya di zaman modern ini, khususnya di Indonesia, nampaknya jarang yang berani itu. Karena ingin selamat. Tahu, misalnya ada pembegal, ada pencopet, umpamanya. Kita tahu di jalan Malioboro ada pencopet. Apakah kita langsung berani berteriak? Umpamanya kok itu. Kadang-kadang tidak berani kita itu. Bahkan sering tidak beraninya. Siapa tahu nanti pencopet itu tidak hanya satu orang. Ono balane, ada temannya yang masih ada di sekitar kita. Mereka bawa sajam, senjata tajam misalnya. Kemudian main tusuk. Pikiran kita itu seperti itu sekarang. Dan ini hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Ini ayat ini adalah untuk introspeksi pada diri kita sendiri. Tapi yang penting di sini adalah wa tu'minuna billah. Kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nilai iman itu kita jelas. Karena iman itu bisa tazidu wa tanqusu. Bisa naik, bisa turun.
Ada seorang teman saya tanya, "Kok sudah lama nggak ke Baitur Rahim, Mas?" Ada perlu ya, Pak. Lah perlu apa? Lah ada pesanan banyak. Nah itu. Nah ini kan gini Pak, yang namanya orang itu pernah terus terangnya, ini kisah nyata dengan diri saya sendiri itu. Yang namanya iman itu kan bisa naik bisa turun Pak. Jadi kadang saya itu sergap ke masjid, kadang itu jarang ke masjid, atau dengar adzan aja itu telinga ini sepertinya tidak mau dengar begitu. Ya mungkin ini terjadi pada diri kita sendiri juga ya ini. Inilah maaf ini. Ya ini namanya koreksi pada diri kita sendiri, bukan ngerasani orang lain lah. Tapi tadi itu cerita yang nyata yang saya di sekitar kita ini. Nah itu seperti itu. Ini hadirin yang berbahagia. Jadi iman itu sendiri itu apa? Kemarin nampaknya dalam tarawih itu ada yang sudah mengatakan iman, menyebutkan iman. Jadi al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi. Tasdik membenarkan dengan hati. Di dalam rukun iman itu jelas ada 6. Itu yang kita tasdiki gitu loh. Yang kita yakini Allah itu ada. Hati kita mengatakan demikian, bukan hanya di bibir. Kemudian wa iqrarun bil lisan. Ikrar dengan lisan, yaitu Allahu Akbar, Subhanallah, itu sudah memulai meningkat. Ikrar, mengatakan dengan lisan kita Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Ini ikrar bil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ikrar bil lisan. Tapi hatinya ikut. Waf'alun bil arkan, tentunya dilanjutkan dengan melaksanakan dengan pola tingkah laku kita. Yaitu kalau sekarang ini sholat subuh ke masjid, itu namanya waf'alun bil arkan. Mengerjakan, benar-benar mengerjakan. Kita diperintah puasa Ramadan, kita berpuasa Ramadan. Sunnah sahur, kita sudah sahur, walaupun seteguk air kata Rasulullah. Itu. Jadi jangan terus dupeh kuat yuk ra sahur misalnya. Itu eman-eman, hal yang sunat kita tinggalkan. Itu eman-eman. Demikian hadirin yang berbahagia rahimakumullah, hanya menambah sedikit tentang kondisi kita. Mudah-mudahan iman dan ibadah kita selalu meningkat lebih baik, ya, menuju lebih baik. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, kan begitu. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, beruntung. Dan seterusnya. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.